Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B ingin mempresentasikan tentang konsep pencegahan penyakit yang beranggotakan Sakinatul Khiaro, NIM 048, Nur Hidayati, NIM 038, Rima Aulia Oktariani, NIM 046, Tina Widianingsih, NIM 054. Pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditunjukkan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Tahap pencegahan. Tingkat pencegahan disesuaikan dengan riwayat alamiah penyakit. 1. Pencegahan primer, 2. Pencegahan sekunder, 3. Pencegahan tersier. Tahap pencegahan dan riwayat alamiah penyakit. 1. Prepatogenesis. Ada pencegahan primordial, ada pencegahan primer. 2. Patogenesis. Ada pencegahan sekunder. 3. Postpatogenesis. Ada pencegahan tersier. 1. Pencegahan primer adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit belum mulai atau pada periode prepatogenesis dengan tujuan agar tidak terjadi proses penyakit. Tujuan: mengurangi insiden penyakit dengan cara mengendalikan penyebab penyakit dan faktor resikonya. Upaya yang dilakukan adalah untuk memutus mata rantai infeksi. Pencegahan primer. Fase penyakit, faktor-faktor penyebab khusus. Target: total populasi, kelompok terseleksi, individu sehat. Tingkat pencegahan primer. Promosi kesehatan. 1. Pendidikan kesehatan penyuluhan. 2. Gizi yang cukup sesuai dengan perkembangan. 3. Penyediaan perumahan yang sehat. 4. Rekreasi yang cukup. 5. Pekerjaan yang sesuai. 6. Konseling perkawinan. 7. Genetika. 8. Pemeriksaan kesehatan berkala. 2. Pencegahan sekunder adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah berlangsung namun belum timbul tanda atau gejala sakit, dengan tujuan proses penyakit tidak berlanjut. Tujuan: menghentikan proses penyakit lebih lanjut dan mencegah komplikasi. Bentuknya berupa deteksi dini dan pemberian pengobatan yang tepat. Pencegahan sekunder, fase penyakit, tahap dini penyakit, target pasien. Tingkat pencegahan sekunder, diagnosis dini dan pengobatan segera, penemuan kasus atau individu atau massal. 2. Screening. 3. Pemeriksaan khusus dengan tujuan menyembuhkan dan mencegahkan penyakit berlanjut, mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah komplikasi dan akibat lanjutan, memperpendek masa ketidakmampuan. Contoh: PMS, kultur rutin bakteriologis untuk infeksi asimptomatis pada kelompok ristis. 2. Sifilis, tes serologis untuk infeksi preklinis pada kelompok risti. 3. Kanker leher rahim, hapusan pap. 4. Kanker payudara, screening dengan mamografi. 3. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang dilakukan saat proses penyakit sudah lanjut atau akhir periode patogenesis dengan tujuan untuk mencegah cacat dan mengembalikan penderita ke status sehat. Tujuan: menurunkan kelemahan dan kecacatan, memperkecil penderitaan, dan membantu penderita-penderita untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang tidak dapat diobati lagi. Terdiri dari disability limitation dan rehabilitation. Tingkat pencegahan tersier. Disability limitation, melakukan terapi ekstremitas pada penderita kusta untuk cegah kecacatan. Rehabilitasi, penempatan secara selektif, mempekerjakan sepenuh mungkin, terapi kerja di rumah sakit, menyediakan tempat perlindungan khusus. Contoh: penyakit vaskuler diabetik pada kaki, perawatan kaki rutin pasien diabetes, fraktura dan cedera, memasang rel pegangan tangan di rumah orang yang mudah jatuh. Ulserasi, kulit kronis, penyediaan matras khusus untuk penyandang cacat berat. Ini referensi yang kami pakai. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.